1. Akibat adanya kortikulasi. Kortikulasi terjadi karena sewaktu artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Dalam peristiwa ini dikenal dengan adanya proses-proses seperti labialisasi, palatalisasi, velarisasi, dan glotalisasi. Contoh pada labialisasi adalah pembulatan bibir pada artikulasi primer sehingga terdengar bunyi semi vokal W pada bunyi utama tersebut. Kecuali bunyi labial, bunyi bahasa dapat disertai labialisasi. Misalnya bunyi T pada kata tujuan terdengar sebagai bunyi TW atau dilabialisasi. Dihafalkan menjadi tujuan. Akibat pengaruh bunyi lingkungan. Akibat pengaruh bunyi lingkungan akan terjadi dua peristiwa perubahan yang disebut asimilasi dan disimilasi. Asimilasi dibagi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Disimilasi yaitu perubahan bunyi dengan bunyi yang berada di belakang lebih kanan mengikuti bunyi yang berada di depan kirinya. Contoh asimilasi yaitu pada kata mungkin pada bahasa Arab dan mungkin pada bahasa Indonesia. Kata mungkin pada bahasa Indonesia merupakan proses setelah terjadinya asimilasi. Contoh dari disimilasi yaitu pada kata sajana pada bahasa Sanskerta. Proses disimilasi terjadi dengan jelas pada contoh kata tersebut. Bunyi yang sama pada fonem J dan J pada sajana, salah satunya diubah menjadi bunyi yang tidak sama, yaitu menjadi bunyi fonem R, sehingga menjadi sarjana pada bahasa Indonesia. 3. Akibat distribusi. Akibat distribusi akan terjadi perubahan bunyi yang disebut aspirasi. Aspirasi adalah pencapaian suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H. Misalnya bunyi konsonan letup bersuara B, D, J, G. Jika berdistribusi di awal dan di tengah kata cenderung diaspirasikan sehingga terdengar sebagai B, D, C, G. Contoh, baru, baru, datang, datang, jatuh, jatuh. Selain itu, akibat pada distribusi juga terjadi perubahan yang disebut pemaduan, harmonisasi vokal, dan netralisasi. Akibat proses morfologi. Perubahan bunyi akibat adanya proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfofonemik atau morfofonologi. A. Permunculan fonem. Permunculan fonem adalah hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat dari proses morfologi. Contohnya, me plus bina menjadi membina. Pem plus bina menjadi pembina. B. Pelepasan fonem. Pelepasan fonem adalah peristiwa hilangnya fonem akibat proses morfologi. Misalnya, hilangnya bunyi huruf H pada proses pengimbuhan dengan akhiran wan pada kata sejarah. C. Peluluhan fonem. Peluluhan fonem adalah proses luluhnya sebuah fonem, lalu menyatu pada fonem berikutnya. Contohnya, P plus pilih menjadi pemilih, Me plus tulis menjadi menulis. D. Pergeseran fonem. Pergeseran fonem adalah berubahnya posisi sebuah fonem dari satu silabel ke dalam silabel berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang perubahan bunyi. Perubahan bunyi yang akan saya bahas adalah perubahan bunyi akibat dari perkembangan sejarah. Perubahan bunyi ini tidak berkaitan dengan kajian fonologi, melainkan berkenaan dengan pemakaian sejumlah unsur leksikal di dalam masyarakat dan budaya. Perubahan yang berkenaan
pada perkembangan sejarah pemakaian bahasa ini antara lain 1. Kontraksi 2. Metatetis 3. Diftongisasi 4. Monoftongisasi 5. Anaftikis. Pertama kita bahas kontraksi. Kontraksi adalah proses menghilangkan sebuah bunyi atau lebih pada sebuah unsur leksikal. Unsur leksikal yang dihilangkan dapat dibedakan atas 1. Aferesis 2. Apokop dan 3. Sinkop. Aferesis. Contoh dari aferesis adalah kata tetapi berubah menjadi tapi. Kata hutang berubah menjadi utang. Selanjutnya, apokop. Apokop contohnya kata pelangit berubah menjadi pelangi. Kata presiden berubah menjadi presiden. Dan sinkop. Sinkop contohnya kata baharu berubah menjadi baru. Selanjutnya, perubahan bunyi akibat dari perkembangan sejarah yaitu metatetis. Metatetis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Sebagai contoh, kata jalur berubah menjadi lajur. Kata sapu berubah menjadi apus. Selanjutnya, perubahan bunyi akibat dari perkembangan sejarah yaitu diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Contohnya, kata anggota berubah menjadi kata anggauta. Bunyi O berubah menjadi bunyi AU. Selanjutnya, yaitu monoftongisasi. Monoftongisasi adalah proses perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Contohnya, kata ramai diucapkan rame. Kata kalau diucapkan kalau. Selanjutnya, anaftikis. Anaftikis adalah penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan dalam sebuah kata, atau penambahan sebuah konsonan pada sebuah kata tertentu. Kita mengenal adanya 3 macam anaftikis, yaitu 1. Proteis 2. Empentesis 3. Paragong. Proteis contohnya kata mas berubah menjadi emas. Kata lang berubah menjadi elang. Selanjutnya, empentesis contohnya kata kapak berubah menjadi kampak. Kata upama berubah menjadi umpama. Selanjutnya, paragong. Paragong contohnya kata hulu bala berubah menjadi hulu balang. Kata adik berubah menjadi adik. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan atau membahas tentang grafem fonem bahasa Indonesia. Baik, teman-teman. Sebelum kita melanjutkan tentang grafem fonem bahasa Indonesia, mari kita membahas tentang pengertian bunyi bahasa terlebih dahulu ya. Oke, jadi bunyi bahasa itu apa? Bunyi bahasa itu merupakan bunyi ya, bunyi yang merupakan perwujudan dari setiap bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tentunya ya. Nah, alat ucap manusia ini tentunya sangat berperan dalam bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang menjadi perhatian para ahli bahasa.
bunyi bahasa ini juga merupakan sarana. Sarana apa? Sarana komunikasi. Sarana komunikasi melalui bahasa dengan cara lisan. Oke, teman-teman. Transkripsi fonetik bunyi-bunyi bahasa beserta ciri-ciri suprasegmentalnya dilukiskan secara akurat sesuai persis dengan bunyi ciri prosodi yang didengar. Dalam transkripsi fonemik, bunyi-bunyi dituliskan sesuai dengan satuan-satuan fonemisnya. Nah, sedangkan transkripsi ortografis bunyi-bunyi bahasa dituliskan dengan konvensi grafemis yang disepakati dalam hal bahasa Indonesia tentu menurut aturan yang disepakati dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau mungkin sering kita dengar dengan singkatan EYD. Nah, jadi dari menurut pedoman EYD ini, grafem-grafem untuk fonem-fonem bahasa Indonesia itu sebagai berikut. Oke, di sini saya akan membahas tentang alofon bahasa Indonesia. 1. Identifikasi alofon. Bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem disebut alofon. Seperti identitas fonem, identitas alofon juga digunakan pada satu bahasa tertentu. Alofon-alofon dari sebuah fonem punya kemiripan fonetis, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapan. Tentang distribusinya, mungkin bersifat komplementer, mungkin juga bersifat bebas. Yang dimaksud dengan distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak ditukarkan. Jika ditukarkan, juga tidak menimbulkan perbedaan makna. Distribusi bebas adalah alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi. Misalnya, fonem I pada kata ingkar, cita, dan tari. Masing-masing I tersebut merupakan alofon dari I fonem. O mempunyai alofon seperti pada kata toko dan toko, dan sebagainya. Variasi alofon. Variasi fonem terjadi karena posisi atau letak suatu fonem dalam suatu kata atau suku kata yang merupakan lingkungannya. Variasi fonem disebut juga variasi alofonis, yaitu alofon atau realisasi fonem dalam suatu lingkungan. Variasi bebas adalah variasi fonem yang tidak mengubah makna pada suatu lingkungan tertentu. Variasi bebas dapat terjadi karena ketidaksengajaan atau karena dialek. Variasi fonem ditentukan oleh lingkungan dalam distribusi yang komplementer disebut variasi alofonis. Variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata disebut alofon. A. Alofon vokal. 1. Alofon fonem I yaitu 1. Jika terdapat pada suku kata terbuka, misalnya bibi. Jika terdapat pada suku kata tertutup, misalnya karib. Patalisasi jika diikuti oleh vokal A, O, U. Misalnya kios menjadi kios, kios. Nasialisasi jika diikuti oleh nasal yaitu indah. 2. Alofon fonem yaitu 1. Jika terdapat pada suku kata terbuka dan tidak diikuti oleh suku kata yang mengandung alofon E, misalnya sore. 2. Jika terdapat pada tempat-tempat lain, misalnya pesta. 3. Alofon fonem yaitu jika terdapat suku kata akhir terbuka, contoh soto. Alofon 4. Alofon fonem yaitu jika terdapat pada semua posisi suku kata, contoh aku, Sabtu. 5. Alofon fonem U yaitu jika terdapat pada posisi suku kata terbuka, aku, buka. B. Alofon konsonan. 1. Fonem P. Bunyi lepas jika diikuti vokal pipi, sapi. P. Bunyi tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup, atap, balap. 2.
Fonem T. Bunyi lepas jika diikuti oleh vokal tanam, tusuk. Bunyi tak lepas jika terdapat pada suku kata tertutup, lompat, sakit. 3. Fonem K. Bunyi lepas jika terdapat pada awal suku kata kalah, kelam. Bunyi tak lepas jika terdapat pada tengah kata dan diikuti konsonan lain, pak, paksa, siksa. 4. Fonem G. Bunyi lepas jika diikuti glotal, contohnya gagah, gula. K. Bunyi hambat velar tak bersuara dan lepas jika terdapat di akhir kata beduk, beduk, budek, budek. 5. Fonem C. Bunyi lepas jika diikuti vokal cari, cacing. 6. Fonem J. Bunyi lepas jika diikuti vokal juga, jadi. 7. Fonem F. Jika terdapat pada posisi sebelum dan sesudah vokal fakir, fitri. 8. Fonem P. P. Bunyi konsonan hambat balibial tak bersuara, piket, hafal. 9. Fonem Z. Zat, izin. 10. Fonem S. Umumnya terdapat di awal dan akhir kata syarat, syarat, aras, arasi. 11. Fonem X. Berada di awal dan akhir suku kata khas, khas, khusus, khusus. 12. Fonem H. Bunyi tak bersuara jika terdapat di awal dan akhir suku kata hasil, hujan. H. Jika berada di tengah kata tahu, lahan. 13. Fonem M. Berada di awal dan akhir suku kata masuk, makan. 14. Fonem N. Berada di awal dan akhir suku kata nakal, nasib. 15. Fonem N. Berada di awal suku kata banyak, bunyi, banak, bunyi. 16. Fonem N. Berada di awal dan akhir suku kata narai, ngarai, pangkal, pangkal. 17. Fonem R. Berada di awal dan akhir suku kata kadang-kadang bervariasi dengan bunyi getar uvular, raja atau raja, karya atau KR besar, ya. 18. Fonem L. Berada di awal dan akhir suku kata lama, palsu. 19. Fonem W. Merupakan konsonan jika terdapat di awal suku kata dan semivokal pada akhir suku kata waktu, wujud. 20. Fonem Y. Merupakan konsonan jika terdapat di awal suku kata dan semivokal pada akhir suku kata santai, santai, ramai, ramai. Terima kasih.